Tapi beruntung memang tidak ada terkena potongan poin ataupun degradasi, itu lewat. Kita akan nantikan di tanggal 19 September akan seperti apa. But anyway, kita juga harus membahas tentang satu derby yang dari tadi saya sudah mention sejak awal. Ini adalah derby Manchester. Masih dari tim-tim London yang kali ini akan berhadapan setelah adanya international break. Lagi-lagi harusnya pada saat international break semua tim bisa melakukan evaluasi. Termasuk kedua tim yang kita yakin dua-duanya butuh kemenangan. Dua-duanya lagi cukup terpuruk juga nih di beberapa laga awalnya, Zal. Dan mereka akan ketemu di hari Minggu nanti. Dua tim ini memang menjalani start yang nggak bagus-bagus banget ya. Terutama City ini bisa dikatakan start terburuk mereka bersama Guardiola bahkan dalam 20 tahun terakhir bagi Manchester City di Premier League. Jadi ini start yang sama sekali nggak bagus, dan berita sekarang juga nggak bagus juga dalam artian cedera mereka makin numpuk. Ini bener-bener masalah bertubi-tubi bagi mereka ya. Sedangkan kalau bagi MU ini momentum bagi mereka karena menang dari Burnley, walaupun menangnya caranya kayak begitu tapi itu tetap momentum gitu. Mereka harus bisa manfaatkan. Jadi dari Manchester kali ini gua rasa MU punya tools untuk bisa menyakiti City. Itu poin gua sih ya. MU punya tools untuk nyakitin City karena City-nya belum baik-baik aja. Jadi mereka punya peluang besar, dan City ini menurut gua masalah cedera nggak kunjung kelar dan mereka kurang optimal dalam mendatangkan pemain-pemain yang baru menurut gua. Ini bukan pemain yang bisa ngangkat level mereka kembali ke jalur juara lagi sih kalau gua lihat pemain-pemain. Bung Harpa, tapi City ini lagi banyak ya kalau kita lihat list cedera pemain-pemain mereka yang lagi cedera kali ini. Dan balik lagi yang namanya derby udah pasti prediksinya tuh selalu apa ya, biasanya selalu nggak bisa ditebak lah intinya. Ya, ini derby Manchester yang paling unik saat ini mungkin ya, karena peringkat 9 lawan 13. Tinggian MU lagi ya. Tinggian MU lagi. Bener lagi. City cuma 3 poin loh. Sangat jarang terjadi. Sangat jarang terjadi. Nggak tahu kapan terakhir derby Manchester peringkat 9 sama 13. Ya biasanya kan dulu MU yang di atas lah, City yang di bawah, bahkan sempat di Championship Division ya, atau terakhir City yang di atas lah, 1-2, MU yang di bawah. Tapi sekarang peringkat 9 dan 13. Tapi kalau tadi Rizal bilang gue nggak mau langsung agresif sebenarnya jalan meludah. Cuman karena ya gue santai nih. Nggak santai itu. Hantam aja. Nggak. Jadi gini, kalau tadi gue nggak ngerti ya bahas MU ini, sebenarnya gue agak sedikit bosen dalam arti gini. Lu bahas dari formasinya, Ugarte sama si Casemiro, itu aja sebenarnya. Tapi iya kan, dia memang betul itu masalahnya juga. Cuman memang ya masalah MU ini kronis, kita nggak tahu sampai kapan ini bisa sembuh. Di awal-awal tapi sempat memberikan harapan ketika lawan Arsenal ya. Oh iya. Kalah tapi mainnya bagus. Tapi mainnya bagus ya. Terus berikutnya Sama kayak tim mana ya? Masain. Mention dong. mulai berani Mas Aryo nih. Dia mau bilang yang nasional. Biar out of comfort Gue pengen zone. jorokin dia sebenarnya. Tapi lo kejorok kali ini kayaknya. Masih kompos ini. Dari tadi pagi sampai sekarang jorokin Iya. gue mulu nih. Kita ketemu mulu ya dari pagi tadi nih. Nah jadi ya kalau Rizal bilang tadi ada tools untuk menyakiti City, mungkin ada toolsnya bisa menyakiti diri dia juga sih. Artinya ini dua tim lagi sakit. Ya, cuman main di Etihad. Tapi satu yang gue akuin, prediksi lu bagus banget Jitu, itu waktu lawan Spurs. Itu ya. Karena kalau waktu itu kan gue bilang gue nggak yakin nih. Gue cuma bilang Spurs bisa menyulitkan City. Tapi gue bilang waktu itu kalau nggak salah tetap City menang. Kalau lu yakin Spurs menang dan lu benar menang, dan gue akuin itu bagus. Tapi kali ini Jal, gue sangat berbeda sama lu nih. Jadi kalau gue bilang kali ini tetap akan City nih yang akan menang. Di Etihad lagi. Dan ya memang betul ada beberapa pemain cedera, tapi ya City tetap City. Dan peringkat nggak terlalu ngaruh. Nat. Karena derby itu bahkan tuh Everton sama Liverpool dulu, seingat gue tuh sering banget Liverpool di atas, Everton menang. Karena biasanya tim yang derby, tim yang di bawah itu biasanya motivasinya lebih besar. Gitu. Walaupun City saat ini bukan mencerminkan kelas mereka ya saat ini peringkat ke-13 ya. Jadi gue rasa City akan megang. Mungkin posisi saat ini nggak bisa menjadi patokan juga ya, karena masih awal musim, baru 3 pertandingan so far yang dilakoni oleh semua tim. Tapi kalau ngelihat home game terakhirnya yaitu di awal-awal itu justru City yang kalah, Bung Harpa, lawan Spurs waktu itu. Kok udah nggak kuat lagi nih sebetulnya? Apakah memang Pep sudah nggak kuat di kandang pun? Ada Pamayo lama mengatakan lightning doesn't strike twice in the same place. Artinya apakah mungkin dilarang merokok sembarangan? Dilarang melinting. Oh, melinting. Melinting. Merokok. Oh, lighting. Lighting.
petir tidak menyambar di tempat yang sama 2 kali. Jadi masa sih tim seperti City dengan pelatih seperti Guardiola bisa 2 kali kalah di kandang less than 6 matches ya atau apa? Gua rasa sih enggak lah gitu. Ini secara logika, dan City kan sebenarnya tim yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Memang musim lalu mereka flop, musim ini juga startnya agak berat, tapi gua rasa mentality akan berbicara di sini gitu kan. Dan with all respect atau sorry, ya MU sekarang belum mendapatkan itu, masih jauh. Bahkan menurut gua mungkin 2-3 tahun lagi kalau mereka memang konsisten dengan skema yang mereka usung gitu. Dan gue menarik soal Pep Guardiola ya, gue teringat dia musim lalu kan juga ada rentetan hasil buruk tuh, yang mana dia ada 4 game kalah beruntun dan Musim dia lalu bilang, ya? Musim lalu Iya, dia iya. bilang rasanya kayaknya si owner City ini satu-satunya alasan mereka nggak berani diskusi soal pemecatan gue hanya karena nama gue wangi di masa lalu gitu. Oh, Dia bilang oke. jangan-jangan hanya karena gue bisa nganterin City juara 4 kali beruntun, board City ini enggan untuk mendiskusikan pemecatan gue, dan itu menurut gue indikasi kalau dia tuh agak-agak udah surut lah, semangatnya tuh Gini, udah Jal. surut. Dia musim ini juga awalnya bilang dia nggak happy sama skuadnya karena terlalu gemuk. Ini kan udah bukan ala-ala Guardiola banget biasanya begini tuh. Gini Jal, Guardiola ini sangat cerdas dan pintar, poker face dia. Gue udah sering banget sih gue cerita berkali-kali ya, tapi nggak apa-apa. Gue masih ingat waktu di final Liga Champions 2023, itu gue di ruangan itu, dia ada yang nanya soal Haaland, karena Haaland gak cetak gol berbulan-bulan. Terus gue juga pengen nanya itu sebenarnya, tapi gue tunjuk jari sampai setengah jam gak ditunjuk-tunjuk kan, gitu. Karena ya siapa lah gue, BBC, L'Equipe yang ditunjuk kayak gitu-gitulah. Kalau gue kan nggak. Nah terus dia ngomong gini, I think you are the only one in this room would like to ask about Haaland katanya, which is nggak benar. Karena itu pasti Itu satu. mancing gak sih? Enggak, dia mau Atau gimana mendivert sih maksud- Nat. Oh, Dia mau oke. mendivert tekanan supaya enggak ada apa-apa. Kok lu ngapain aja dia? Kayaknya lu doang yang pengen tahu dia. It's okay itu. Dia udah mau mendivert gitu. Yang kedua soal scratch di sininya dia. Ingat enggak? Dicakar-cakar katanya ya. Dia tanya enggak, kenapa tuh ada apa nih ininya? Enggak, gue suka aja gini gitu. Jadi Mungkin, ya. pelatih hebat itu seperti Guardiola, dia tahu tuh kapan jujur, kapan nyerang, kapan dia berpura-pura, kapan dia bercanda. Jadi menurut lo dia lagi berpura-pura? Oh iya jelas. Nggak mungkin dia bocorin rahasia di dalam seperti itu dengan pembicaraan dengan owner. Menurut gua ya. Atau dia lagi memancing ingin menaruh pancingan ya untuk supaya orang nggak terlalu menganggap dia penting. Fokusnya kabur gitu. Fokusnya kabur gitu. Jadi ini orang pintar gitu. Jadi apapun yang diucapkan dia tuh kayak politisi aja. Bersayap. Iya, bersayap. iya. Nah, itu. Tapi gue suka tuh tadi kata-katanya Bung Harpa. Politisi. Ini Pep Guardiola bukan. Bukan politisi, bukan. Bukan dari semua kata-katanya satu yang terhalang gitu. Pep Guardiola itu punya poker face. Ya. Iya, Setuju nggak, dan itu memang harus seperti itu. Ya, tapi kalau gua ya, selama ini kan gua menjadi pembela Pep Guardiola ya. Gue selalu menaruh City di urutan pertama kalau kita bicara calon juara Premier League terutama. Dan di musim ini sebelum mainnya Liverpool menggila dan kedapatan Isak, gue sebetulnya masih menaruh City di atas gitu. Tapi what happened dengan Tottenham lalu terakhir lawan Brighton, kok kayaknya udah gue harus melihat bahwa Guardiola kayak udah mulai bukan jadi Guardiola yang dulu lagi nih. Udah nggak bisa mengangkat performance tim. Yang gue pikir itu pun gue mengatakan hal yang sama, gak mungkin Guardiola hancur dalam 2 musim berturut-turut. Pasti dia akan bounce back setelah kegagalan di musim sebelumnya gitu. Dan gue melihat dari pre-season mereka bagus, dari hasil-hasil yang mereka dapatkan, game plan-nya udah kelihatan oke. Game pembuka Tijani Reinders tampil luar biasa. Ini pun Rodri belum balik, dan gue melihat beberapa hal positif yang masih dimiliki oleh Manchester City gitu. Tapi 2 game itu kok membuat gue ragu untuk melihat City sebagai salah satu kandidat juga gitu dalam melaju di jalur juara gitu. Ya terutama dengan permainannya tuh dengan mudah bisa dibaca lawan. Lalu ketika mereka harus bereaksi, tidak bisa lagi bereaksi seperti sebelumnya. Ketika ada pergantian yang dilakukan Guardiola, tidak mengubah jalannya laga. Oke. Itu hal-hal yang bukan Guardiola banget sebelumnya gitu. Tapi kok di 2 game itu, ya moga-moga tidak masuk ke game setelah break ini ya. Siapa tahu mereka memang bisa balik seperti yang dikatakan oleh Harpa gitu. Tapi gue setuju sama Rizal, begitu melihat United, mereka punya tools memang untuk bisa menyulitkan City kali ini gitu. Dan kita bicara history pun,
United sering banget tuh ngerepotin City. Siapapun pelatihnya, apalagi di era Ten Hag gitu kan, sering banget mereka melukai dengan gaya Final FA Cup ya. dengan gaya permainan yang FA Cup. didominasi oleh City, ujung-ujungnya bisa United yang menang gitu. Counter attack, tak jadi gol. Yang kayak gitu-gitu, United punya kemampuan untuk menyakiti City. Menurut gue di game kali ini gitu ya. Terutama dengan tidak adanya Marmoush nggak bisa tampil. Iya. Cherki. Siapa lagi? Cherki nggak bisa tampil. Pemain-pemain yang sebetulnya disusun oleh Guardiola untuk menjadi salah satu bagian dari kekuatan City di musim ini gitu. Tapi dua pemain ini justru tidak bisa tampil. Itu gua mulai mempertanyakan lagi, apakah Foden menjadi sosok yang bisa untuk mengganti itu? Apakah Matias Nunes bisa balik lagi ke depan untuk bisa memberikan itu? Savinho udah bisa balik belum? Savinho kemarin juga belum belum tersedia ya. Iya, jadi nggak banyak pilihan juga gitu untuk Guardiola untuk bisa mengubah peruntungannya. Tapi at the end of the season menurut gua ya City akan balik ke posisi atas juga gitu loh. Tapi untuk awal-awal ini kayaknya mereka masih belum bisa menemukan performance mereka. Ya, walaupun kalau secara to be fair musim lalu itu kan standar terburuk Pep Guardiola lah ya. Iya. Seburuknya aja masih peringkat 3 gitu. Iya Secara sih, kalau kita betul, pikir iya. sebenarnya kayak begitu ya. Tapi kalau emang standar permainannya udah bukan Guardiola banget, dan gue justru mikirnya ke arah sini Mas dan Bung Harpa, soal Guardiola kan nggak pernah ngalamin tuh yang namanya regenerasi pemain, pemain-pemain yang udah menua harus dia ganti, ibaratnya ganti ban lah. Ban yang udah getas dia ganti ke ban yang baru tuh Guardiola belum pernah ngalamin tuh. Baik di Barcelona, baik di Bayern Munchen. Ini musim terlama dia ngelatih gitu. Beliau 8 tahun ya kalau nggak salah. 8 Delapan tahun masuk ke tahun. musim Masuk ke ke 8 delapan. ke 9. Jadi Dan- di Barca aja iya. dia cuma 3 musim, di Munchen dia juga 3 musim, dan ini dia ketemu yang sampai musim ke-8 dan pemain-pemainnya udah berganti semua tuh. Rata-rata udah pada Iya. yang nganterin dia juara udah berganti. Jadi gue ngeliat faktor itu juga sangat berpengaruh sih, tim yang udah menua dan ketidakmampuan dia untuk regenerasi tim itu. Kita tahu sendiri Ferguson kan bisa ngelakuin itu. Tapi Sekian 20 susah tahun, juga. 20 sekian tahun lah ya. Siklusnya kan begitu. Tapi ini sesuatu yang menurut gue Guardiola belum lulus Wow. nih Jadi untuk nyamain Fergie. belum tentu memang pelatih ini bagus, tapi gimana nih dengan situasi kayak gini kan ada fenomena mungkin ya regenerasi pemain yang belum teruji mungkin Pep Guardiola. Iya, kan semua selalu ada yang pertama ya. History made to be broken. Ini bahasa Inggris lagi. Penting ini nih. Tapi apa Ini tadi penting banyak History made to be history broken. made to Ada be kan broken. misalnya Tadi ini lighting. Nah, Lighting sekarang strike history. twice. Nanti bisa ada lagi yang ketiga. ada lagi tenang. bener ya, kita tungguin loh. Jadi selalu ada yang Nanti pertama. pertanyaannya jawab kuisnya ya. Pilih di bawah. Jadi artinya ya, tapi gini ya, kalau ngelihat City sebenarnya itu kelemahan dia adalah di kelebihan dia, kelebihan dia ada di kelemahan dia, yaitu Rodri. Wow, When he oke. gets back, it's done everything. Tapi kalau dia nggak ada, langsung pilarnya ambruk, runtuh. Masalahnya memang di situ. Setiap ada Rodri aman. Masalahnya dari kemarin, dari dulu 3-4 tahun lalu itu yang tidak disiapkan oleh Pep. Dia beli apa Calvin Phillips kan, tapi kan Zong kan. Jadi artinya begitu dia langsung nggak ada ambruk. Sampai mereka juara Liga Champions pun kan karena memaksimalkan Rodri. Dari Fernandinho sebetulnya masalah Akurat. itu. Dulu kan masalah ketika mereka nggak bisa mencari Fernandinho, itu Iya. yang bisa membuat mereka limbung gitu. Tapi Iya. begitu mereka mendapatkan Rodri, ya everything's fine. Steady gitu. lagi. Tapi Tapi kan- Rodri nah. setelah balik pun Brighton dia, main dia. iya dia belum back at his best juga gitu loh. Itu yang bikin Nah gua itu dia ragu. maksud gua. Artinya sosok dia ini sangat vital. Kalau nggak ada Terutama dia kan nggak ada KDB, itu kan salah Iya. satu faktor Tapi, juga. tapi kalau gue bilang sih Rodrinya itu yang nomor 1 ya menurut gua. Artinya kalau dia bisa perform, dia available, depannya itu mau Savinho, mau si siapa Marmoush kayak mau Renders kayak gua rasa itu udah jadi nggak ada masalah. Ibaratnya itu dia pilar utama gitu. Ya dan nggak ada yang bisa ngimbangin dia gitu. Musim lalu atau 2 musim lalu ya Kovacic agak struggling ngimbangin ketika dia absen. Hampir nggak ada gitu. Dan dia terlalu tergantung dia. Makanya selama ini yang membuat menurut gue yang membuat City itu kuat, yang membuat City itu sangat seimbang di lini tengahnya dia. Tapi ketika dia nggak ada pun ya City menurut gue limbung. Setuju nggak Zal? Kok udah narik Dia napas gini? pas game lawan Brighton ya, game lawan Brighton Oke. terakhir itu Rodri kurang maksimal sih ya. Gua rasa ini ada faktor mungkin cedera yang musim Iya, lalu, karena cedera kan yang cedera 8 bulan kalau nggak salah ya. buruk, levelnya ACL cederanya. Oke. Dan City kemarin juga ini City yang kelihatannya kok sama kayak musim Oke. lalu gitu. Dia unggul duluan tapi habis itu longsor tiba-tiba kalah lagi. Ini kan terjadi ketika lawan MU di pertemuan di Etihad musim lalu, mereka unggul habis itu kesalip. Lawan Feyenoord mereka unggul 3-0, mereka juga kesalip jadi 3 sama. Habis itu lawan Everton mereka unggul 1-0, kekejar juga. Jadi mereka pun juga musim lalu hilang 16 poin dari situasi unggul. Ini situasi yang waktu itu nggak ada Rodri, tapi kelihatannya sekarang walaupun Rodri baru balik di 3 game awal ini, tapi kelihatannya sama aja gitu. Ada Oke. dan nggak ada Rodri sekarang lagi keadaannya sama aja. Dan menurut gue
nggak optimal mereka sekarang itu berpengaruh dari lini belakang juga, Yeah. dan Pep Guardiola juga sadar bahkan dari posisi kiper pun butuh mereka upgrade gitu. Tapi apakah jawabannya Donnarumma itu sebuah upgrade? Itu masih jadi tanda tanya karena ini Iya. kiper yang menurut gue nggak Guardiola banget sebenarnya. Sangat jauh dari kiper karakteristiknya Sampai dulu Guardiola. kan dia buang Cesar. Johar dilepas. Johar tuh siapa? Cesar Bravo. Bravo Bravo dia kan datangin habis itu dibuang. dia buang lagi. Jadi Iya, ini kiper yang sangat jauh dari karakteristik Guardiola dan menurut gue bisa aja ini potensi masalah mereka bakal berlanjut setelah ini. Wow. Setelah pemain-pemain baru Oke. datang tapi belum bisa ngejawab tuh. Oke, kita akan Donnarumma. lihat nanti hasilnya tentunya di derby Manchester, dan walaupun memang City juga lagi kehilangan beberapa pemain intinya,